A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar mengajinya? Alhamdulillah. Sudah ujian semua ya? Ujian bulanan ya? Ulangan? Sudah semua? Diuji sama pengajarnya atau pengajar lain yang uji? Ada yang pengajarnya sendiri, ada yang pengajar lain? Iya. Terus yang naik-naik percobaan gimana hasilnya? Tanya ke pengajarnya nanti. Tolong ditanya Bu ke pengajarnya, bagaimana hasil saya Ustazah? Apakah saya turun kelas atau tetap di kelas? Bu Minarti. Siapa lagi yang naik-naik percobaan kemarin? Nanti ditanya ke pengajarnya ya Bu. Siapa pengajarnya? Ustazah Devi, Kumuzarwa. Tolong ditanya nanti. Masya Allah, ibu-ibu datang ke sini ikut kajian walaupun kondisi di luar ini mendung, dan sekarang tadi kita dengar ada suara-suara hujan gitu. Masya Allah, ini bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Mungkin ibu-ibu di luar sana punya kegiatan yang lain, ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan, tapi menyelesaikannya lebih dulu supaya bisa dapat ikut kajian ini. Masya Allah, semoga Allah menulis itu semua sebagai amal soleh buat ibu-ibu. Semoga Allah jadikan setiap langkah yang ibu-ibu lakukan dari rumah hingga sampai ke sini itu sebagai langkah yang pertama penghapus dosa, langkah yang kedua pengangkat derajat. Amin. Kalau dalam hadis itu dikatakan bahwasanya langkahnya penuntut ilmu itu dikatakan semua makhluk ketika melihat seorang penuntut ilmu datang ke tempat majelis taklim, ke majelis ilmu, itu seluruh makhluk akan beristighfar baginya. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan, hatta hitanul bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu ikut beristighfar, meminta ampun. Ya Allah, ampunilah si fulanah. Ya Allah, ampunilah ibu ini. Ya Allah, ampunilah ibu itu. Maka selagi hati kita masih dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap semoga Allah selalu melembutkan hati kita untuk mau menuntut ilmu, untuk mau semangat belajar, jangan disia-siakan Bu. Jangan disia-siakan. Minta kepada Allah, kita sama-sama meminta kepada Allah agar selalu diberikan istiqomah, agar selalu diberikan kemudahan untuk belajar, agar diberikan kekuatan untuk pergi belajar. Waalaikumsalam, mari. Dengar, makin deras hujannya. Ibu-ibu yang punya jaket, helm, ya, selamatkan Bu, selamatkan jaket Anda. Ada yang bawa anak kecil, Masya Allah, Subhanallah, jauh-jauh dari Tinggede, dari Palupi, Subhanallah. Duduk Bu, mari. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah berbicara tentang hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad
Oke, kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ibu-ibu, kemarin ada pertanyaan ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Itu ada di Quran surah berapa, ayat berapa? Tunggu, sabar. Quran, saya mau tanya dulu yang paling pojok. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang hadir kemarin ya, saya pengen lihat dulu muka-mukanya yang hadir kemarin. Ibu yang baju hitam. Iya, ibu baju hitam di situ. Sampingnya merah, belakangnya hijau. Quran surat berapa? Tidak hadir kemarin, Ibu Arayan. (65) ayat 2. Oke, Masya Allah. 65 ayat 2. Ibu Sulasmini. 2282. Anda deh. Al-Baqarah 282 itu bukan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu bukan. Bukan itu maksud saya. Bukan itu. Mungkin Ibu Sulasmini salah nangkap pertanyaan. Artinya waman yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Itu ada di Quran surah berapa, ayat berapa? Tadi Ibu Rayan 65 ayat 2. At-Talaq itu Quran surat keberapa Ibu Desi? 65 ayat 2. Ibu Regina, apa? At-Talaq ayat 2. Jadi semuanya ada di At-Talaq ayat 2. Baik, masuk tapi jangan ribut ya. Masuk tapi jangan ribut. Ibu tolong dipahami ayat ini baik-baik. Kita sama-sama harus memahami ayat ini baik-baik. Bapak-bapak juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita membaca Quran surah At-Talaq, Quran surat nomor ke-65, itu ada beberapa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Mulai dari yang pertama, diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup bagi dia sebaik-baik penolong. Dia tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain lagi. Baik, Masya Allah. Berarti ibu-ibu semua sudah mencari ini. Karena dari Ibu Rayan, yang di tengah-tengah juga sini Ibu Desi, yang ujung sana juga Ibu Regina, semuanya sama. Pokoknya ketika saya lihat seperti ini, memberikan pertanyaan, ibu-ibu ada yang nunduk sekali. Saya mau tunjuk juga, kadang-kadang kasihan gitu. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas kitab Al-Adabul Mufrad, dan kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, yaitu tentang berbakti kepada ibu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummaka, qala qultu man abarru, qala ummaka, qala qultu man abarru, qala ummaka, qala qultu man abarru, qala abaka tsummal aqrab fal aqrab. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Allah, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus lebih berbakti?"
Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Kemudian kepada ayahmu. Di sini ibu betul-betul diberikan tempat yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mendapatkan bakti dari anak-anaknya. Dan saat ini saya sedang berada di depan para ibu-ibu semuanya, maka ibu betul-betul telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan bakti dari setiap anak-anak ibu. Jadi jangan lupakan mereka dalam setiap doa-doanya ibu. Terus diarahkan mereka dalam kebaikan, terus diingatkan mereka kepada kebaikan, terus diajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara harta yang paling berharga bagi seorang ibu dan juga bagi ayah atau orang tua itu adalah memiliki anak-anak yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umur kita ini ada batasnya. Dan ketika kita sudah mati, yang paling kita harapkan itu adalah doa dari anak-anak kita, doa dari anak-anak ibu. Maka ketika kita dari awal sejak sedini mungkin tidak mampu atau mungkin bermalas-malasan, wal-iyazubillah, jangan sampai bermalas-malasan untuk mengajak anak-anak kita itu bagaimana sholat, bagaimana ngaji, maka apa yang kita mau harapkan ketika kita sudah mati? Maka bagi bapak ibu yang sudah mengarahkan anak-anaknya untuk bisa selalu dekat dengan Allah, untuk selalu sholat, untuk selalu yang namanya suka mengaji, berbahagialah. Teruskan perjuangan Anda. Teruskan perjuangan Anda. Karena anak-anak nanti itulah yang akan menjadi harapan terbesar kita ketika kita sudah mati. Doa dari mereka lah yang betul-betul kita harapkan bisa mengalir datang ke kuburan kita, bisa menyejukkan kuburan kita, bisa meringankan kesalahan-kesalahan dan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan juga saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu sambil bertanya, bisakah orang tua itu menjadi durhaka? Sering kita dengar ini anak-anak yang durhaka kepada orang tua ya. Betul? Sering yang kita dengar kata-kata anak durhaka kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya coba kita balik. Bisakah orang tua menjadi durhaka kepada anaknya? Bisa. Ada yang tidak, ada yang bisa. Kalau yang bisa kenapa ibu? Kalau yang bisa kenapa? Apa alasannya? Tidak mendidik anaknya dengan baik. Jawaban dari pertanyaan tadi bahwa orang tua bisa menjadi durhaka kepada anak-anaknya, itu jawabannya adalah bisa. Kapan itu? Saat orang tua itu betul-betul kasar sama anak-anak, kasar sama anak-anaknya, tidak memperhatikan bagaimana pendidikan anak-anaknya dengan baik. Saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz kondang di Indonesia, Masya Allah. Beliau katakan seperti ini. Beliau heran lihat orang tua itu suka bicara kasar sama anak-anak, bentaklah, marah yang di luar batas normal lah. Beliau heran. Kenapa? Karena anak-anak itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana itu ada orang bayar sampai ratusan juta, sampai miliaran untuk bisa punya anak, tapi tetap masih belum bisa. Nah, ada bapak ibu, kata beliau, ada bapak ibu yang sudah diberikan hadiah oleh Allah anak-anak, tapi masih berbicara kasar kepada mereka, membentak, marah di luar batas normal. Hati-hati bu, hati-hati.
Bisa jadi karena bentakan kita kepada anak-anak setiap hari di waktu mereka masih kecil, itu nantinya akan mereka lakukan kepada kita saat kita tua. Banyak kasus di luar sana, orang tua ditelantarkan oleh anak-anaknya saat mereka sudah masuk usia senja, atau bahkan dimarah balik, dikit-dikit bikin kesalahan marah balik. Ya iyalah, namanya orang tua, ibu. Ketika semakin tua umurnya, pasti semakin lemah. Mungkin bisa jadi makan sendiri sudah tidak mampu, urus dirinya sendiri sudah tidak bisa. Alhamdulillah sekarang kita masih kuat-kuat ini. Tapi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi fisik kita. Dan di saat kita sedang lagi lemah-lemahnya, tidak bisa mengatur diri sendiri, yang kita paling butuhkan siapa? Anak-anak kita. Tapi karena dulu waktu mereka masih kecil dimarah-marah, dibentak-bentak, mungkin secara tidak langsung dia juga akan membentak kita lagi nanti ketika kita tua. Mau dikasih begitu, Bu? Tidak mau. Tidak mau. Maka hati-hati dengan ucapan. Ibu diberikan kesempatan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga bisa mendapatkan 3 kali lipatnya bakti anak. Kan tadi Rasulullah bilang, ibumu, 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 baru ayahmu. Maka ibu manfaatkan itu. Manfaatkan itu. Ingat, ridhonya ibu kepada anak-anak itu yang akan buat hidup mereka mudah. Jadi ketika ibu suatu waktu datang emosinya karena tindakan anak-anak, tolong jangan berkata-kata kasar kepada mereka. Jangan bentak, jangan teriaki. Tapi kalau bisa apa? Doakan. Anak soleh gitu. Atau didoakan. Sudah jengkel-jengkelnya ini, sudah jengkel-jengkelnya dikasih tahu tidak mendengar anak-anak. Ibu doakan kamu nak, semoga jadi orang yang taat agama, orang yang rajin sholat, orang yang paham ilmu. Jangan sampai kita sia-siakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada setiap ibu tentang bakti anak-anaknya. Maka jadikan setiap kata-kata kita kepada mereka sebagai doa. Bahkan di saat kita marah, jangan keluarkan kata-kata kasar. Doakan mereka. Doakan mereka. Baik, selanjutnya An Ibnu Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Baik. Hadis selanjutnya ini tentang kisah seseorang yang datang kepada sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata kepada Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Aku dulu pernah mengkhitbah, ingin melamar, khitbah, ingin melamar seorang wanita, tetapi wanita tersebut menolak lamaran saya. Yang jomblo, kalau pernah melamar seseorang kemudian ditolak, tenang aja. Dunia itu luas dan perempuan itu masih banyak gitu. Kamu tidak sendirian. Geleng-geleng kayak betul ya. Jadi ada sebuah kisah di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki pergi datang melamar seorang wanita. Tetapi atas izin Allah, semua terjadi atas izin Allah, qadarullah, lamaran laki-laki tersebut ditolak. Kemudian
laki-laki tersebut beberapa hari kemudian mendengar kabar bahwa ada laki-laki yang lain datang kepada wanita yang sama dan ingin melamarnya, dan lamaran laki-laki tersebut diterima oleh si wanita. Kemudian si laki-laki yang pertama ini termakan oleh godaan syaitan dan juga hawa nafsunya, sehingga melakukan sebuah perbuatan yang dosa, perbuatan keji yang masuk kepada dosa. Apa yang dia lakukan? Dia datangi wanita tersebut kemudian membunuhnya. Dibunuh. Setelah dia melakukan pembunuhan tersebut, dia merasa ini hal yang tidak benar. Muncul yang namanya rasa khawatir dalam hatinya. Dan itu memang menjadi tanda bagi setiap umat Islam. Saat kita melakukan sebuah perbuatan dosa, selalu kita itu dibayang-bayangi dengan perasaan yang tidak pernah tenang. Betul? Kalau saya sedang berbuat perbuatan dosa, itu hati saya tidak pernah tenang. Ketika saya melakukan hal-hal yang tidak harusnya saya lakukan dan dilarang dalam agama, itu hati saya selalu tidak tenang. Makanya kalau ibu pengen tahu perbuatan yang ibu lakukan itu termasuk dosa atau tidak, tanyakan kepada hati sendiri. Ketika perbuatan yang kita lakukan itu menimbulkan rasa gelisah, itu berarti bisa jadi sebuah dosa. Wal ithmu mahaka fi sodrika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu adalah perbuatan yang jika kita lakukan akan menimbulkan rasa gelisah dalam hati. Tidak pernah orang itu tenang ketika melakukan dosa. Saya ingat ceramah ustadz saya, beliau berikan perumpamaan seperti ini. Ketika ada seorang pasangan, misal salah satunya itu wal-iyazubillah berselingkuh dengan pasangannya yang lain. Orang ketika berselingkuh itu tidak mungkin mau terang-terangan. Jarang. Biasanya mereka pergi sewa kamar hotel jauh-jauh gitu, tidak mau dilihat sama orang yang dia kenal. Iya kan? Ketika dia melakukan itu, sebisa mungkin dia cari tempat yang dia tidak dikenal di situ. Ini kan bisa memberikan gambaran kepada kita, orang yang berbuat dosa itu berusaha sejauh mungkin supaya dia itu tidak dilihat oleh orang. Tapi coba kita bandingkan dengan orang yang jalan bersama dengan istri sahnya. Bapak ibu, kalau mau jalan sama istri sah, biar keliling-keliling kota Palu juga, tidak ada yang mau protes. Tidak ada perasaan, aduh nanti saya dilihat orang, aduh nanti saya ditahu orang. Betul? Tapi coba dengan orang yang berselingkuh, pasti cari yang namanya hati itu tidak tenang. Aduh bagaimana nanti kalau saya ketahuan, aduh bagaimana nanti kalau saya kelihatan. Betul tidak? Betul. Ibu bilang betul kayak pernah saja. Tidak kan biasa kita lihat di media-media sosial toh, atau di berita-berita, orang yang melakukan perselingkuhan itu selalu cari cara supaya tidak dilihat orang, jauh dari keramaian, cari tempat yang orang tidak kenal dia di situ. Tapi ketika berjalan dengan pasangan yang sah, siapa yang mau tegur? Istri saya, suami saya, siapa yang mau tegur? Iya kan? Itu menjadi bukti ibu bahwasanya ketika kita sedang melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat dalam diri kita, yaitu hati. Segala perbuatan saat kita lakukan terus hati kita gelisah dengan itu, bisa jadi itu adalah sebuah perbuatan dosa.
Walaupun semua manusia mengatakan itu bukan dosa. Walaupun semua manusia mengatakan tidak, itu biasa saja, bukan dosa itu. Tapi kalau hati kita gelisah, itu tanda dari Allah bahwasanya Allah ingin kita segera berhenti. Jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Sama juga dengan kasus tadi pemuda yang di zaman Ibnu Abbas. Setelah dia membunuh orang yang ingin dia lamar sebelumnya, hatinya tidak tenang, dia gelisah, dia datang kepada Ibnu Abbas, ulama terkenal di zaman tersebut. Kemudian bertanya, saya sudah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Dia ceritalah, saya melamar seorang wanita, tapi saya ditolak. Kemudian besok-besoknya saya dengar ada laki-laki lain datang melamar dia dan dia terima. Faghirtu 'alaiha, saya cemburu. Dan saya termakan api cemburu sehingga saya ambil kesempatan, saya bunuh wanita tersebut. Dia tanya kepada Ibnu Abbas, fahal li min taubah, apakah masih ada kesempatan saya untuk bertaubat? Yang ditanya oleh Ibnu Abbas pertama kali apa? Beliau katakan, apakah ibumu hidup? Ditanya, ibumu masih hidup? Ini menjelaskan bahwa amal ibadah yang salah satunya memiliki pahala yang besar bagi seseorang itu adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan untuk dosa seorang pembunuh itu insya Allah bisa dihapuskan jika dia bertaubat kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dosa apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berkecil hati, ya Allah, jangan-jangan saya tidak diterima lagi taubatnya. Dosa saya sudah terlalu banyak. Masihkah Allah mau terima taubat saya? Saya tanya, ibu sampai membunuh enggak? Tidak. Berbuat dosa dulu pernah sampai bunuh orang enggak? Tidak. Ini laki-laki ini dia bunuh orang loh. Bunuh orang loh. Tapi masih ada kesempatan taubat baginya. Masih ada kesempatan taubat. Dan salah satu pintu surga yang Allah berikan, pintu taubat yang Allah berikan kepada kita lewat orang tua. Yang orang tuanya masih ada, itu pintu surganya ibu. Itu pintu surganya kita semua. Maka jangan disia-siakan. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abarru?" Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus lebih berbakti antara kedua orang tuaku? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ditanya lagi, kepada siapa ya Rasulullah? Dijawab, ibumu. Kemudian ditanya kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian ditanya kepada siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab, kepada ayahmu. Hadis ini ingin menjelaskan bahwa setelah seorang anak itu memberikan bakti kepada ibunya, dia juga harus berbakti kepada ayahnya. Artinya bukan cuma ibu saja yang mendapatkan bakti seorang anak, tetapi Islam juga mengajarkan bahwasanya seorang anak harus berbakti kepada ayahnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan kalimat ayah dalam hadis ini. Walaupun ibu diucapkan 3 kali, tetapi yang di keempatnya kan ada ayah. Ada ayah. Maka bagi siapapun yang masih punya ayah, jangan lupakan diri untuk tidak berbakti kepada mereka. Ada kesempatan
telepon. Kalau misalnya itu tinggalnya jauh dari kita, tanyakan kabarnya. Yang namanya seorang ayah itu cara mengekspresikan rasa sayangnya kepada anak itu beda. Ada yang susah sekali dia menjelaskan bagaimana dia itu suka sama anaknya, sayang sama anaknya. Terlalu kaku mungkin, terlalu kaku. Contohnya ayah saya. Papa saya itu tidak pernah untuk bisa mau mengatakan saya dengar langsung itu mengekspresikan cintanya kepada anak seperti ibunya, seperti ibu saya itu tidak pernah. Ya memang mungkin laki-laki ditakdirkan seperti itu ya, susah untuk mengungkapkan. Tapi sebenarnya di belakang itu mereka yang paling memikirkan, aduh anak saya di sana sekolah makan apa ya. Mungkin cuma istrinya yang tahu. Dia khawatir sekali sama anaknya. Tapi kalau pas giliran dihadapkan dengan anak-anaknya, dia tidak tahu apa yang mau dilakukan. Gitu. Maka bagi bapak ibu yang masih memiliki ayah, tolong disempatkan untuk datang, jenguk, atau kalau misalnya di luar kota jauh dari kita, telepon, sempatkan untuk menelpon. Kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sudah beliau lakukan untuk bisa menghidupi kita hingga sampai saat ini, untuk bisa mendidik kita menjadi anak, menjaga kita hingga sampai saat ini. Maka sebagaimana yang kami katakan sebelumnya tadi, mereka itulah kedua orang tua kita, baik ayah ataupun ibu, itu adalah pintu surga yang Allah masih berikan kepada kita di dunia ini. Maka selagi belum tertutup, kejar sebaik-baiknya, dijaga supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ampunannya kepada kita. Bisa jadi kehidupan kita yang saat ini selalu itu dalam keadaan susah, masalah kok tidak pernah berhenti, datang dari segala arah, dari kantor ada masalah, dari yang namanya tetangga ada masalah. Mungkin bisa jadi karena hubungan kita dengan orang tua tidak bagus. Mungkin bisa jadi karena ada hal-hal, kata-kata kita kah, sikap kita kah kepada orang tua yang menyakiti hati mereka. Cuma kita tidak sadar. Makanya mereka, selama mereka masih belum ridho dengan apa yang kita lakukan, maka selama itu pula Allah masih belum ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi jika ada kesempatan untuk menelpon ayah, menelpon bapak, atau menelpon ibu, minta selalu, "Ma, Pak, minta doanya, minta ridhonya. Saya sekarang mau ada kerja ini, saya sekarang mau buka usaha ini. Tolong minta ridhonya, semoga Allah mudahkan, semoga dimudahkan semua usaha saya." Jangan nanti orang tua sudah tidak ada dua-duanya, baru berpikir, sama siapa lagi saya mau minta? Siapa lagi tangan yang bisa saya cium untuk minta doanya? Siapa lagi orang yang bisa saya datangi untuk minta doanya? Dulu ketika ada tidak pernah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saat tidak ada baru mencari. Ingat, penyesalan selalu di belakang. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ibu bisa aja. Mari Ibu, kayaknya kehujanan Bu ya. Ya Allah. Silakan duduk Bu. Hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihi ma muhtasiban illa fatahallahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidan fawahidin wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu."
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata, tidaklah bagi seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang sama-sama beragama Islam, yusbihu ilaihima muhtasiban, kemudian datang waktu pagi dan anak tersebut mendatangi kedua orang tuanya dengan niat ingin berbakti kepada mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya dua pintu surga. Jika dua orang tua masih hidup, ayah dan ibu, kemudian kita datang kepada mereka dengan niat, ya Allah, saya ingin berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, kata Ibnu Abbas bahwa Allah akan membukakan dua pintu surga baginya. Wa in kana wahidan fawahidin, dan kalau tinggal satu orang tuanya, maka tinggal satu pintu surga baginya yang terbuka. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, dan jika dia membuat marah, jika seorang anak datang kemudian membuat marah, membuat kecewa orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga marah kepada anak tersebut. Ini sebagaimana yang tadi kami jelaskan bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang Allah masih sediakan bagi kita di dunia. Maka yang punya pintunya masih dua, dijaga baik-baik, datangi, baktikan diri kepada mereka. Yang sisa satu, dijaga juga baik-baik. Yang sudah tidak ada, bagaimana? Datangi kuburnya, doakan setiap pekan. Kalau setiap hari bisa, setiap hari. Kalau bisanya sepekan sekali, sepekan sekali. Jangan sampai tidak sama sekali. Datangi, doakan, kalau punya rezeki lebih, sedekah atas nama orang tua. Misal ibu punya rezeki mau bikin nasi kuning gitu. Sedekah hari Jumat, ya Allah saya niatkan sedekah ini untuk almarhumah ibu saya. Beda keyakinan. Kalau masih beda keyakinan, sedekahkan saja untuk beliau, doakan, ya Allah semoga ini bisa jadi wasilah ibu saya mau menerima hidayah. Kalau sudah meninggal, beda keyakinan, sudah meninggal, diniatkan semoga itu bisa menjadi wasilah Allah meringankan azabnya di kubur. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tua yang berbeda keyakinan dan tidak meninggal dalam keadaan Islam itu akan dihapuskan azab selama-lamanya dari dia lewat doa anaknya, tidak bisa. Bahkan sampai Rasulullah pun tidak mampu melakukan itu kepada pamannya. Tetapi Rasulullah tidak berhenti mendoakan pamannya yang banyak berjasa dalam dakwah beliau. Saya ingat dalam hadis diceritakan, datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang sudah engkau lakukan untuk pamanmu Abdul Muttalib, yang mana ditahu bahwa pamannya Nabi tidak meninggal dalam keadaan Islam, tapi ketika hidup, Masya Allah, semua perbuatan Nabi selalu dijaga oleh beliau. Ketika sedang dakwah, dia yang bantu Nabi, dia yang lindungi Nabi. Hanya sayangnya hingga beliau meninggal tidak sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, aku selalu mendoakannya. Aku selalu mendoakannya. Dan kata Rasulullah, karena doaku itu jugalah Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya keluar ya? Suaranya keluar. Masa? Saya dengar toanya keluar sekali. Tes 1 2. Enggak. Tes 1 2. Yang gitu. Yang di luar sana enggak? Oh ya. Baik, syukran Abi Caca. Sampai keluar sana.
keluar enggak? Hah? Sampai ke stadion. Oh iya, enggak apa-apa. Tadi seingat saya yang di bagian luar sudah saya kasih cetek off gitu. Baik. Jadi kembali ke tadi ya Bu. Ketika orang tua sudah meninggal dalam keadaan yang berbeda keyakinan dengan kita, mereka tidak meninggal dalam keadaan Islam, kita tidak bisa mendoakan untuk Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Tapi yang bisa kita doakan adalah, ya Allah ringankanlah azabnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau bukan karena doaku, Abdul Thalib itu akan berada di neraka paling bawah. Tapi karena doaku, maka beliau diringankan oleh Allah siksanya, sehingga hanya disiksa dengan, pernah dengar sendal yang terbuat dari api, ketika dipakai itu mendidih sampai ke otak. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siksaan neraka yang paling rendah, yang paling ringan itu seseorang disuruh pakai sendal yang terbuat dari api, dan ketika kakinya menginjak sendal itu langsung mendidih sampai ke otak. Ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah. Matikanlah saya dalam keadaan Engkau ridho kepada saya. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma tawaffani wa Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho dengan kami. Gitu ya Ibu. Ibu siapa ini? Bukan Ibu Made, Ibu Made ini. Ibu siapa? Ibu Nilo ya. Ibu Nilo gitu. Jadi bisa didoakan supaya Allah ringankan azabnya. Selanjutnya, ya silakan duduk Ustazah Devi. Kapan tiba dari Ampi Babo? Oh kemarin, saya kira baru tiba langsung ke sini, masya Allah. Kita doakan semoga omnya ya sakit atau innalillahi ditabrak. Kita doakan semoga omnya Ustazah Devi segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal di tempat. Kecelakaan jam 10 dibawa ke rumah sakit, tidak sadarkan diri, meninggal jam 3 pagi. Ya Allah. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Ya Allah. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa kematian itu lebih dekat daripada tali sendal yang kita pakai setiap hari. Kematian itu sangat-sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada tali sendal. Ibu coba pakai sendal. Talinya itu dengan kaki dekat sekali tuh. Sampai nempel, dirasa gitu kan. Dan kematian lebih dekat daripada itu. Sayangnya kita masih banyak lalai, merasa bahwa masih ada hari esok, masih ada besok. Tenang saja, besok saja baru dikerjakan, besok saja baru baik, besok saja baru sholat, besok saja baru sedekah, besok saja baru mau belajar mengaji. Siapa yang jamin kita punya waktu sampai besok? Siapa yang jamin? Kalau ada yang jamin, kasih duduk sini, Bu. Saya mau mendaftar.
Contohnya saja omnya beliau, Ustazah Devi. Perjalanannya bagaimana kok bisa sampai ditabrak? Keluar dari rumah, Ustaz. Mau kemana? Yang poros, Mau kemana? mau ke kios. Hai. Mau beli apa? Hai. Mungkin ini aktivitas yang beliau lakukan setiap hari. Keluar, beli rokok, ke kios, ditabrak. Tidak ada yang bisa jamin, siapa tahu saya keluar dari sini masjid, mau ke Basuki Rahmat misal, mau jemput istri gitu. Tiba-tiba ditabrak. Tidak ada yang tahu. Maka kematian dengan kita itu sangat dekat. Jadi jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Jangan bilang besok saja baru mau mengaji. Besok saja baru mau pergi sholat subuh. Besok saja baru mau puasa. Besok saja baru mau sedekah. Jangan pernah menunda kebaikan, karena kematian itu sangat dekat dengan kita. Oke, baik. Hadis selanjutnya, hadis nomor 8, layyinul kalam liwalidayhi, bab tentang berucap yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Dari Toisalah Ibnu Mayyas bahwasanya beliau berkata, kuntu ma'an najadati fa asabtu dhanuban la araha illa minal kabair fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar qala ma hiya qala qultu kada wa kada. Ada seseorang yang bernama Toisalah Ibnu Mayyas datang kepada sahabat Nabi Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dia datang untuk mengadu karena telah melakukan sebuah perbuatan yang dia anggap itu dosa besar. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar, aku telah melakukan perbuatan ini dan itu. Apakah itu termasuk dosa besar? Kata Ibnu Umar, itu bukanlah dosa besar. Tetapi dosa besar itu ada 9. Catat baik-baik ini. Dosa besar itu ada 9. Ingat bahwasanya dosa besar adalah dosa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Pelaku dosa besar jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan pasti masuk ke dalam neraka dulu. Wal iyadzubillah ya Allah. Wal iyadzubillah. Jangan coba-coba mau masuk neraka, Bu. Jangan coba-coba mau berpikir mau coba neraka walau cuma sebentar. Jangan. Kita tidak akan mampu. Kalau tidak percaya, coba ibu nyalakan kompor, kasih dekat tangan di situ. Kalau ibu bisa tahan di situ 5 menit di atas api, saya aku ibu jago. Tapi kalau tidak bisa tahan, maka jangan pernah berpikir sedikit pun coba neraka sedikit, jangan. Karena api neraka lebih panas 70 kali lipat daripada api di dunia. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa hadhihi minal kabair hunna tis'un. Dosa-dosa besar ada 9. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik. Yang kedua adalah qatlun nasamah, membunuh. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh. Membunuh termasuk dosa besar. Al-firar minaz zahaf. Kemudian yang ketiga adalah lari dari medan pertempuran. Ini untuk laki-laki, karena kalau perempuan tidak mungkin. Kemudian yang keempat, wa qadful muhsanah. Menuduh seseorang dengan tuduhan palsu bahwa ia telah berzina. Padahal yang dituduh itu tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Jadi melakukan tuduhan palsu, menuduh seseorang telah berzina padahal dia tidak melakukannya, itu dosa besar. Kemudian yang kelima, aklur riba. Yang kelima
memakan harta riba. Riba termasuk dosa besar. Wa aklu malil yatim. Yang keenam adalah memakan harta anak yatim. Subhanallah. Masih ada didapatkan di Palu ini beberapa panti-panti asuhan yang memanfaatkan uang donasi yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan tempatnya. Tidak ada anak-anak yang dirawat di situ. Kemudian ketika dengar mau ada donasi, panggil anak-anak sekitar seakan-akan mereka anak panti. Supaya bisa dapat bantuan dan mereka pakai untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk dari memakan harta anak yatim. Dan itu adalah dosa besar. Wa ilhadun fil masjidi. Yang ke-7 adalah ilhadun fil masjid. Berbuat dosa di dalam masjid. Subhanallah. Sudah seperti apa hatinya seseorang itu sampai di dalam masjid pun dia berani sudah berbuat dosa. Padahal masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yastaskhiru. Kemudian yang ke-8 adalah menghina orang lain. Menghina. Kemudian yang ke-9 adalah bukaul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis. Membuat orang tua menangis akibat perbuatan kita. Itu juga termasuk dosa besar. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang pernah membuat orang tuanya menangis selagi masih diberikan kesempatan hidup dan orang tuanya juga masih hidup, minta maaf, minta taubat, minta ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan di masa lalu. Karena membuat orang tua menangis itu termasuk dosa besar. Jadi ke-9 tadi itu adalah dosa-dosa besar yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua yaitu membunuh, yang ketiga adalah lari dari medan pertempuran, yang keempat menuduh seseorang berzina padahal dia tidak melakukannya, yang kelima memakan riba, yang keenam memakan harta anak yatim, yang ketujuh berbuat dosa di masjid, yang kedelapan menghina orang lain, yang kesembilan membuat orang tua menangis. Maka diingat baik-baik, semoga bisa menjadi alarm bagi hati kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Karena itu adalah dosa besar. Lisan ini harus dijaga. Jangan mudah menghina, merendahkan orang lain. Apa yang kita miliki di dunia ini jangan kita bangga, jangan kita senang, jangan kita merasa lebih, karena yang kita dapat hanyalah setetes dari dunia. Dan kalau kita belum bisa memiliki apa-apa juga sama sekali di dunia, jangan merasa sedih karena kita tidak memiliki setetes saja dari dunia itu. Kalau kita punya banyak, itu cuma setetes dari dunia. Kalau kita belum punya, tidak usah sedih karena kita cuma tidak punya setetes. Kemudian hadis yang ke-9, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Hadis ini diangkat dari Quran surah Al-Isra ayat 24. Al-Isra 24. Al-Isra itu surat keberapa? 17. 17 24.
17:24. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap anak untuk berbuat rendah hati, tidak berkata-kata kasar dan tidak berlaku kasar kepada kedua orang tuanya. Itu maksud dari wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tidak berkata kasar dan juga tidak berbuat kasar yang bisa menyakiti hati orang tua. Dan kemudian jangan melarang orang tua dari sesuatu yang mereka sukai. Jangan melarang orang tua dari sesuatu yang mereka sukai. Hadis nomor 10 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Artinya, seorang anak tidak akan pernah bisa menyamai kebaikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya menjadi seorang budak, kemudian dia bebaskan dan dia berikan kehidupan yang baru bagi mereka. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebaik apapun kita berbuat kepada orang tua, itu tidak akan pernah sama dengan apa yang sudah orang tua berikan kepada kita. Pernah dikatakan bahwasanya di zaman para sahabat ada seseorang dari Yaman, dia keliling tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Kemudian dia bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi dan dia berkata, apakah yang saya lakukan ini, menggendong orang tua saya untuk keliling tawaf di Ka'bah dengan semua kesusahan-kesusahan yang saya rasakan saat ini, itu sudah sebanding dengan kebaikan yang dia berikan kepada saya? Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, tidak, bahkan walaupun sesenti. Tidak akan sampai bahkan walaupun 1 senti. Yang artinya bahwa kebaikan orang tua itu kepada anak tidak akan pernah ternilai, walaupun si anak sudah berbuat sebaik apapun kepada kedua orang tuanya, tidak akan pernah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa sudah paling banyak berbuat bagi orang tua. Jangan kita merasa paling banyak berbakti kepada kedua orang tua. Itu perangkap setan untuk membuat kita mau sombong dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Saya dulu yang ketika orang tua sakit, siapa yang urus saya? Ini saya. Ketika sudah mulai saya, hati-hati dengan perangkap setan. Jangan sampai perbuatan itu yang membuat amal ibadah yang sudah kita usahakan sebelumnya hilang, sia-sia jadinya. Hadis selanjutnya dari Abdullah ibnu Saleh berkata, dari Laits berkata, dari Khalid ibnu Yazid berkata, dari Sa'id ibnu Abi Hilal berkata, dari Abi Hazim, dari Abi Marrah, dari Maula Akil, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu badal bidzil Hulaifah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sedang berada di Dzil Hulaifah. Dzil Hulaifah ini adalah tempat di Mekah. Dzil Hulaifah, sedang berada di Dzil Hulaifah, fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar, dan bahwasanya Abu Hurairah sedang berada di sebuah rumah dan ibunya ada di rumah yang lain. Kemudian ketika Abu Hurairah datang melintasi rumah ibunya, dia berkata, fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha. Ketika Abu Hurairah ingin pergi keluar dari suatu tempat, dia datang dulu singgah ke rumah ibunya, kemudian dia berkata, assalamu alaiki ya ummatah, salam selamat kepadamu wahai ibuku.
warahmatullahi wabarakatuh, dan juga rahmat Allah serta keberkahannya selalu dilimpahkan kepadamu. Kemudian fatakulu, ibunya Abu Hurairah berkata, wa alaika ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga salam selamat bagimu wahai anakku, dan juga semoga rahmat Allah dan keberkahannya selalu datang kepadamu. Fayaqulu rahimakallah kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah, Abu Hurairah berkata kepada ibunya, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepadamu wahai ibuku, sebagaimana engkau dahulu menjagaku ketika aku masih kecil. Dan kemudian ibunya berkata, rahimakallah kama barartani kabiran. Semoga rahmat Allah selalu datang kepadamu wahai anakku, sebagaimana engkau terus berbakti kepadaku di saat engkau sudah dewasa. Tsumma idza arada an yadkhula sana'a mithla. Dan ketika dia ingin masuk ke rumahnya, dia berbuat lagi seperti itu. Masya Allah. Hadis ini menggambarkan posisi rumah antara anak dan ibu berdekatan. Kemudian si anak ketika mau keluar pergi kerja atau mau keluar dari rumah melakukan suatu kegiatan aktivitas, dia singgah dulu kepada ibunya, ucapkan salam, mendoakan ibunya, dan mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat ibuku, semoga rahmat Allah dan keberkahannya selalu dilimpahkan Allah kepadamu. Kemudian semoga rahmat Allah selalu datang kepadamu sebagaimana engkau telah menjagaku ketika aku masih kecil. Didoakan yang baik-baik, dimintakan rahmat Allah datang selalu kepadanya. Kemudian si ibu pun melakukan hal yang sama, mendoakan kebaikan juga kepada anaknya. Dan ketika datang lagi dari pekerjaan, sampai di rumah, datang dulu ke rumah orang tuanya, doa lagi, disalami lagi. Ibunya pun melakukan hal serupa setiap hari. Setiap hari. Jika Abu Hurairah bisa melakukan itu setiap hari, pertanyaannya kita sudah mampu atau belum? Setiap hari telepon orang tua, bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, didoakan, "Ma, semoga Mama selalu sehat ya, semoga selalu dalam naungan Allah, semoga selalu diberkahi Allah, terima kasih sudah mendidik saya sejak kecil." Setiap hari. Subhanallah. Habis ini saya mau coba, mulai dari hari ini sampai pekan depan, bagaimana jadinya nanti. Karena selama ini selalu ketika saya telepon, kalau sudah lagi baik-baik langsung ditanya, ada apa? Mau dikirimi? Begitu. Kenapa tiba-tiba tanya kabar? Astagfirullah. Saya bilang tidak, cuma pengen telepon saja, rindu dan dengan suaranya mama begitu. Wah, asal yang betul. Kalau jangan basa-basi, kalau mau dikirimi bilang saja. Astagfirullah, ya Allah. Saya baru baca hadis ini. Setiap hari Abu Hurairah melakukan itu. Mau keluar dari rumah, salami ibunya, didoakan, diucapkan terima kasih karena telah mendidik sejak kecil. Datang lagi dari pekerjaan, sore-sore sampai rumah, singgah dulu lagi di rumah ibunya, disalami lagi, didoakan, diucapkan terima kasih lagi. Masya Allah. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul menjaga kehidupan Abu Hurairah bahkan setelah beliau meninggal. Selanjutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwasanya seorang jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu alal hijrah, pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dan dia ingin berbaiat kepada Nabi. Jadi gambarannya bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, orang-orang itu yang ingin masuk untuk memeluk Islam, mereka berlomba-lomba datang dari kampungnya ke Madinah, walaupun jauh perjalanan berhari-hari mereka datang ke Madinah untuk bersyahadat kepada Nabi.
berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin berbaiat langsung. Maka ini salah satu contoh kasusnya, ketika ada seorang laki-laki datang dari jauh ingin bersyahadat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia wataraka abawaihi yabkiyani, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis dengan kepergiannya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji' ilaihima wa adhakahuma kama abkaitahuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta langsung menerima baiat laki-laki tersebut, tetapi ketika Rasulullah tahu bahwasanya laki-laki itu datang jauh-jauh ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi dalam kondisi meninggalkan kedua orang tuanya itu menangisi kepergiannya, Rasulullah bilang, pulang ke rumahmu, minta maaf kepada kedua orang tuamu, dan hapuslah air matanya. Buat mereka ceria kembali, buat mereka senang kembali. Hapus kesedihannya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana agama ini betul-betul menjaga adab anak kepada kedua orang tua. Bahkan untuk perbuatan yang baik pun, jika itu tidak diridhoi oleh orang tua, langsung Rasulullah bilang apa? Pulang kembali. Bakti kepada orang tuamu itu lebih utama daripada engkau datang ke sini. Maka saat kita sudah mulai baik, saat kita sudah mulai yang namanya hijrah seperti ini, harusnya orang yang paling pertama kali bisa merasakan kebaikan dari hijrah kita adalah orang tua. Subhanallah, masih banyak kasus orang-orang itu lebih banyak berbuat baik kepada orang lain di luar, kepada teman, kepada rekan, kepada saudara-saudaranya yang lain di luar rumah. Tetapi ketika sampai di dalam rumah, dia menjadi orang yang paling jahat, paling keras kepada keluarganya, paling keras kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, kepada pasangannya. Tapi kalau di luar rumah terkenal baik, santun, penyayang, gitu. Masih banyak yang seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang salah. Harusnya hijrah kita, kebaikan kita, orang-orang yang paling berhak merasakannya itu pertama kali adalah keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Baru orang-orang yang lain, teman, rekan kerja. Jangan terbalik. Jangan sama teman kita baik, sama orang tua dan keluarga terdekat kita jahat. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Hadis ke-14 ini masih hadis yang sama seperti hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya Abu Hurairah datang kepada ibunya setiap kali mau keluar rumah, berdoa, menyampaikan salam dan lain-lain, dan ketika pulang datang lagi menyapa dan menyampaikan salam dan berdoa kepada yang lain-lain. Kita masuk di bab ke-7, hadis nomor 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah engkau ingin mengetahui tentang bagaimana dosa-dosa yang besar itu? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, yang kedua adalah uququl walidain, yaitu berkata-kata kasar dan menyakiti kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah qaulaz zur. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulanginya sampai para sahabat Nabi berkata, ya Allah, seandainya Rasulullah mau berhenti dari perkataan itu.
3 dosa besar. 3 dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua ialah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini bisa lewat perkataan, menyakiti hati mereka, bisa juga lewat perbuatan. Maka apapun dari perkataan atau perbuatan yang membuat orang tua itu bersedih dengan yang kita lakukan kepada mereka, itu termasuk perbuatan durhaka. Maka berhati-hati Bapak Ibu, berhati-hati saat kita sedang berbicara kepada kedua orang tua, berhati-hati saat kita bersikap kepada kedua orang tua. Walaupun terkadang keinginan orang tua itu berseberangan dengan apa yang kita inginkan, jangan ditampakkan ketidakmauan kita di hadapan mereka. Jangan ditampakkan ketidakmauan kita terhadap mereka. Hadis yang terakhir insyaallah, hadis nomor 16 dari seorang tabi'in Muawiyah, dari sahabat Nabi Muawiyah menulis kepada Al-Mughirah tabi'in, uktub li bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, tuliskan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warada fa amla alayya wa katabtu bi yadayya ini samituhu yanha. Dan kemudian ia menulis bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau melarang dari yang namanya kathratus su'al wa idaatul mal wa ankila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk jangan banyak bertanya. Jangan banyak bertanya. Maksudnya dari jangan banyak bertanya ini adalah bahwa jika hukum sesuatu itu sudah jelas. Contoh, sholat 5 waktu itu hukumnya jelas dan memiliki waktu permulaan sampai waktu akhir. Oh, subuh itu mulainya jam sekian. Dari waktu awal mula fajar terbit sampai yang namanya munculnya cahaya di ufuk timur. Maka jangan kita tanya lagi, terus kalau misalnya saya sholat 5:30 masih boleh enggak? Saya sholat jam 6:30 masih boleh enggak? Saya sholat jam 8:30 masih boleh enggak? Gitu. Kalau sudah tahu waktunya subuh dari jam sekian sampai jam sekian, jangan lagi minta yang namanya keringanan. Kecuali kalau memang kita betul-betul dalam keadaan yang ketiduran, misal. Ketiduran. Wa idaatul mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai perbuatan yang memboros-boroskan uang. Berbuat boros itu tidak disukai. Wa ankila wa qala, dan juga dengan perkataan saya dengar gitu loh. Maksudnya apa? Kita belum mengecek sebuah kabar, cuma masih dengar dari orang lain, kemudian kita sampaikan lagi, saya dengar itu orang begini, padahal belum dia cek. Kila wa qala itu maksudnya. Saya dengar si Aksan itu dia begini, padahal dia belum tanya kenapa, betul tidak, benar tidak yang dilakukan. Baru dengar dari orang lain dia sampaikan lagi, dengar dari orang lain dia sampaikan lagi, belum bertanya kepada orangnya. Ini juga termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup dengan hadis ini, bahwasanya yang pertama 3 dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan juga bersaksi dengan persaksian yang palsu. Kemudian 3 perbuatan yang tidak disenangi oleh Rasulullah, banyak bertanya, idaatul mal, membuang-buang uang, boros-boros uang, dan yang terakhir kila wa qala, berkata dari yang namanya hal yang belum dia tanyakan langsung. Saya dengar, cek langsung, tanya sama orangnya kenapa begitu, baru diambil keputusannya. Jangan masih dengar dari orang sudah disebarkan lagi gosipnya. Hati-hati, bahaya. Baik.
Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.